sahabat liputan6.com, sekarang Disa ada di Cinemaholic nih. Nah, sebentar lagi Disa bakal interview artis-artis yang filmnya lagi hits banget. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini dia trailer. Nah, di samping aku sekarang ada Arifin Putra. Halo. Hai. Dan juga ada Mas Ferry. Nah, mereka pemain-pemain dari The Raid 2. Sekarang aku mau nanya nih. Aku mau nanya sama siapa ya kira-kira kalau ngomongin jangka waktu film, pembuatan film? Sama Mas Ferry? Iya, Mas Ferry. The Raid 2 ini berapa lama sih pembuatannya? Buat pre-pro kita 3 bulan. 3 bulan? Iya, itu semuanya di Jakarta atau pindah-pindah? Pre-pro-nya di Jakarta kita. Pre-pro-nya di... Ya. Kalau buat produksi kita ada 8 bulan total. 8 bulan total ya? Itu total 8 bulan. Total 8 bulan. Tapi 8 bulan belum termasuk editing, trading, Itu buat musik dan lain-lain itu belum. Tapi khusus produksi aja 8 bulan ya. Khusus produksi aja itu 8 bulan lama banget ya. Hampir setengah Kayaknya tahun masuk lebih muri ya. sih, harusnya sih masuk Harusnya muri. masuk muri ya. Harusnya Tapi masuk muri. worth it kan dengan jangka waktu segitu filmnya udah keliling dunia banget Kalau kan. dengan jangka waktu segitu banyaknya di mana kita semua pastinya capek dan lelah dan lain-lain, tapi pas kita lihat hasilnya kita emang Puas. bangga banget sama hasilnya. Kayak capeknya hilang ya pas nonton. Capeknya hilang. Iya. Dan emang maksudnya kita juga jadi ngerasa seneng bahwa khususnya di Indonesia orang juga bisa menerima dengan baik, mereka antusias, suka banget. Ya itu kita ngerasa emang udah seharusnya seperti itu karena kita usaha yang kita masukin ke film ini emang luar biasa banget. Keren ya, 8 bulan ya. Oke, aku mau nanya buat Anak udah hampir jadi tuh. Oh iya. Iya. tiga Kalau 8 bulan ya, 3 Iya, anak udah iya benar ya. Udah lewatin akekah ya? 7 bulan. Kalau Mas Arifin aku mau nanya. Dulu itu kan biasanya seringnya mainnya FTV sama sinetron ya? Lebih sinetron sih ya. Lebih sinetron kan ya? FTV Aku masih jarang. inget banget Nggak soalnya dibolehin FTV. sempet ada, kenapa nggak boleh? Kebijakan. Oh gitu. Kebijakan rumah produksi. Dulu tuh yang sempet ngehits tuh sinetronnya yang Kisah Kasih di Sekolah ya? Itu zaman dulu. Udah jadul kan tuh, jadul banget ya. Itu masih sekolah ya? Iya. Iya, aku baru lahir kok itu. Aku kan masih muda. Oke, kenapa sekarang nggak tahu. ya, tapi kenapa sekarang milih buat filmnya tuh aktornya ke arah buat fighting? Kenapa tidak? Emang sengaja mau ngubah image atau enggak? Enggak sengaja mengubah image, tapi kalau emang maksudnya setiap kali aku main film itu emang pengen main film yang beda, yang ada tantangannya, ada sesuatu yang belum pernah aku cobain, menantang diri sendiri, dan ditambah juga film yang aku ngerasa 10, 20, 30 tahun ke depan tuh aku masih ingin menonton film ini gitu. Dan orang masih ingat ya? Dan orang masih Pak akan Arifin ingat. pernah main The Raid tuh gitu ya? Iya. Keren banget gitu ya? Pengennya kayak gitu, dan sebenarnya kan juga keterlibatan aku di film ini sebenarnya udah mulai dari tahun 2009, bukan dari tahun 2012 gitu. Jadi sebenarnya 2009 itu udah mulai ditawarin oleh Gareth Evans waktu itu. setelah merantau ya. Setelah film pertama Merantau Film sebenarnya Merantau itu sebenarnya sudah ditawarin. Oh gitu. Cuman gara-gara masalah pendanaan dan lain-lain, akhirnya film itu dipending dulu, film berandal ini. Jadilah The Raid 1 gitu. Nah setelah The Raid 1 sukses, baru akhirnya Masuk dipanggil di- lagi nih semuanya, tim lama dipanggil lagi, masih tertarik nggak gitu. Ya, kita semua pasti tertarik lah. Terus akhirnya udah, jadilah film ini. Gitu. Tapi untuk berdua nih, ada nggak waktu lagi fighting gitu ya, scene yang fighting itu ada pemeran pengganti nggak sih? Enggak, kita di pre-pro itu kita maksimalin. Nggak, kalau aku percaya. Oh, Enggak, untuk semuanya kayak si Julie itu, si Emergo,
itu dia nggak ada stand, nggak. Nggak Itu ada. murni dia semua, sampai dia tabrak kaca semua, itu dia. Dibanding ke kaca, murni dia. Semuanya tuh. Iya, kita maksimalin sampai di pre-pro, sampai mana, biar nanti pas syuting kita nggak ada cedera, kayak gitu. Nggak cedera. Iya. Oke. Terus itu kan kalau nggak salah aku denger ya, kalau Evan itu pas lagi scene yang fighting itu mereka benar-benar diulang terus ya. Diulang sampai dapet banget ya. Oh, dia emang perfeksionis Tapi kayaknya banget. itu udah kalau menurut aku kan kayaknya itu udah ngena banget kan buat penonton. Kenapa sih sampai diulang-ulang itu? Emang karena dia orangnya gila. Perfeksionis atau gimana? Perfeksionis banget. Banget. Emang gila yang bagus sih, gila Iya, yang sehat. Jadi maksudnya dia, untungnya dia menemukan satu kayak outlet untuk mengeluarkan kegilaan dia, yaitu di film ini. Dan itu ternyata pas banget bentuknya. Jadi untuk nunjukin aja, maksudnya dia sedetail apa, pernah udah dipasang nih kamera, Gareth Evans belum lihat. Nah, akhirnya Gareth datang, lihat di monitor, terus dia bisa bilang ke kameramen, ini udah oke sih, tapi tolong kameranya digeser setengah senti ya. Setengah senti. Jadi itu segitunya aja tuh buat dia udah mengganggu. Nah, untuk fighting pun, dia ingin yang terbaik, ingin benar-benar sempurna gitu. Kalau dia belum dapat, ya udah diulang lagi. Diulang terus, lagi. diulang. Jadi dia bisa tuh yang misalnya udah babak belur semuanya, misalnya ada yang nggak sengaja kena pukulan beneran atau gimana gitu, terus ada yang misalnya lagi meringis atau gimana, nih dia datang ke set si Gareth, terus dia akan nanya, are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Semua orang kan pasti, oh ya oke, aman. Oke, let's go again. Serius? Iya. Jadi bukannya ayo oke, yaudah mau istirahat dulu, enggak. Tapi langsung Jadi take lagi. dia udah bilang lo oke kan, yaudah mulai lagi. Take lagi Ayo. gitu ya. Keren. Cuma ada nggak salah satu dari kalian berdua yang sampai luka dalam atau apa yang butuh perawatan khusus gitu nggak? Luka dalam sih enggak sih. Tapi kalau buat kena biru-biru kayak itu udah biasa lah, full body contact kita kan. Dari sebelum latihan kita makanya dimatengin, feel-nya harus dapet. Semua ke fighter juga. Jadi nggak ada yang cedera kayak gitu fatal enggak sih. Semua pemain pure emang udah latar belakangnya pemain silat kah di sini atau apa? iya. Kalau buat di Dread 2 ini kita ada juara nasional dari judo, SEA Games juga kayak Peter Taslim, Bang Max Metino dari One FC, Bang Yuli atau si Prima dari silat, semua itu orang-orang yang sudah berprestasi, udah benar-benar dia punya basic bela diri yang benar-benar lah. Sampai ke ekstras yang waktu di penjara itu kan banyak banget tuh. Iya. Itu semua juga fighter. Enggak semua Enggak sih. semua Nggak kalau semua. kalau buat yang adegan fighting aja. Kalau ekstra kayak gitu sih. Kan ada beberapa yang di latar belakang Iya. memang diajarin basicnya aja. Basicnya aja. Bener-bener aksi reaksi aja. Nih pura-pura pukul begini. Gitu. Tapi mereka nggak yang bener-bener fighting asli, enggak. Enggak ya? Enggak. Oh ya, karena aku pikir kan, kayaknya nih semuanya jangan-jangan diajarin dari basic nih, apa silat apa Iya, segala kalau macam. Karena dari basic kita pakai dari teknik jatuhan, cara dia mukul gimana yang benar. Soalnya kebutuhan kamera beda sama bela diri aslinya. Ini dia ngajarin. iya, Enggak, aku kita tahu. ada tim. Aku boleh diajar nggak nanti? Kita private Dihajar boleh atau nggak? Oh, Dihajar. nggak. Boleh tahu nggak sih budgetnya berapa sih bikin film ini? Waduh, itu sebaiknya tanya Pak Produser Oh, lah aja. saya Pak Produser aja ya. Ya, kalau kita nggak enak ngomongnya nanti. Takut salah ngomong ya. Iya, karena kita paling mahal soalnya. Oh, iya sih benar. Kalau pengalaman paling diinget banget selama proses pembuatan selama 8 bulan itu apa? Sin gombong kayaknya. Ini kenapa sih Arifin Putra selalu begini-begini? Aku mau dong Arifin Putra juga ngomong. Ya aku dari tadi juga udah ngomong. Oh iya. Oke, siapa deh ini dua-duanya? Boleh. Ferry dulu. Ferry gitu. dulu, Ladies ya. first gitu. Mungkin di scene Presiden Rakyat ya, pas digomong itu ada si Arifin juga. Soalnya itu paling paling rakyat banget lah, paling chaos banget, ada 100 orang ya, 120. Scene apa terakhir? Enggak, yang Presiden Rakyat. di tengah penjara, yang ada kayak tawuran di penjara gitu, itu melibatkan 150 fighter, kalau nggak salah, ditambah 200 kru. Lu juga? Krunya juga banyak. Krunya juga banyak, ditambah itu kita syutingnya tuh di satu kota kecil namanya Gombong di Jawa Tengah. Dan satu benteng itu kita sewa selama 8 hari. Nah, untuk satu adegan itu kita total syuting 8 hari. Enggak, 10. Siang di penjaranya doang Target itu? 8. Enggak, 8, tapi kan kesan bolak-baliknya. Iya, 10 hari. Yang lumpur itu kan? Yang Itu lumpur 8 hari di situ 8 doang. hari, tapi total dengan berangkat ke sana dan pulangnya 10 hari. 10 hari. Itu 10 hari. Itu lumpur. Lumpur Biasa. Ada retake lagi? Ih, banyak. Waduh, Dan lumpuran terus ya? Mandi nggak? Nggak Dan mandi? maksudnya kan sekarang ini retake. Kalau retake doang nggak apa-apa, tapi ini kan ada di adegan ini ada kejadian masih bersih, belum kena lumpur. Nah, itu tuh, Nah, iya, setelah shotnya selesai itu semua penuh lumpur. Jadi Dibersihin kalau kita ulang, Iya, berarti harus mandi harus lagi ya? bersihin. Harus bersih lagi Nah, ya? tapi karena kita waktunya terbatas, akhirnya pakai cara cepat. Pakai tuh? selang pemadam kebakaran Langsung gitu. gitu? Semuanya langsung disiram aja gitu. Ya.
Gila banget ya, tapi keren banget sih, emang keren banget. Oke, dari aku segitu aja deh. Nanti abis ini pasti akan ada interview selanjutnya. Tapi kalau dari Disa cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima Mas kasih. Arifin. Terima kasih Mas Ferry.